Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 11? Sehat, Zah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baru 17 orang. 17 dari 36. Berarti kurang 19 orang lagi. Berapa orang lagi kurangnya itu? orang. Kakak-kakak yang Zoom pun orangnya ustazah lihat ini aja ya kan. Yang lain kemana? Padahal waktu laporan sama ustazah yang gak Zoom itu cuma 6 orang. Kalau 6 orang berarti kita ada 30 orang sekali masuk Zoom. Ya, mungkin kalau nggak Zoom ya yang ini mungkin dia mendengar di rekaman ya. Ayo pertanggungjawabkan pernyataan yang anak-anak ustazah buat. Kalau memang sama ustazah pernyataannya bisa Zoom, silahkan patuhi pernyataan yang anti buat ya. Ustazah malu loh kak, tahap-tahapalah kalian ini. Cuma 17 orang, 19 lagi hantu. Oke lah 19 orang, yang 6 enggak. Berarti ada 13 lagi. 13 lagi kemana? Alasannya nggak ada sinyal. Bisa tinggal di dalam kota pun tidak dapat sinyal. Allahu a'lam. Ya, kakak-kakak ya. Nah, kalau memang anak-anak ustazah ini sudah jenuh lah misalnya daring, silahkanlah datang ke sekolah. Ayo kita di sekolah. Ya. Bagi yang jenuh misalnya, boleh datang ke sekolah kak. Ustazah di tahfiz pun banyak yang absen. Di Zoom pun seperti itu. Nah kalau sudah Zoom ya kan, ada namanya ini keluar misalnya, nggak mau buka kamera. Begitu ditanya, buka kameranya kak, tak dibuka-buka. Dipertanyakan, ini cuma namanya doang, orangnya kemana-mana gitu. Yang penting on gitu, tapi orangnya ngelayap kemana-mana. Allahu a'lam ya kak ya. Ayo kita sama-sama mempermudah ya kak. Baik, kita mulai ya pembelajaran kita hari ini. Siap untuk memulai belajar anak-anak ustazah? Oke, siapa yang sudah membeli ikan? Siapa yang sudah ada membeli bibit ikan? Sofi, anti beli ikan apa kak? Ikan cupang, Zah. Punya adik anak tapi dah. Ikan cupang, sepasang kan? Iya Ustazah. Nah, di dalam beberapa hari ini ada kendala kak? Ada kendala atau ada pertanyaan tentang pembudidayaannya? Biar kita cari solusinya sama-sama. Biar ikannya nggak mati-mati aja gitu. Karena ikan cupang itu rentan, dia biasanya mudah mati kak. Kalau dia misalnya dia suka jenuh dia dengan satu jenis makanan. Nah kalau dia sudah tidak mau makan, coba ganti dengan makanan yang baru. Terus airnya juga diperhatikan kak, agak sering diganti. Kalau anti memasukkan air keran ya kan, anti mau mengganti air nih, air yang barunya air keran gitu, endapkan dulu, jangan langsung. Dia juga mati kalau kena kaporit. Yang paling bagus itu anti tampung air hujan. Ya kan ini musim hujan, ditampung. Nah, baru anti ganti air si ikan tadi. Ikan apapun, jangan langsung air keran ya, air pam itu, karena ada kandungan kaporitnya kan. Itu ikannya mati, bening-bening dia tuh kak kena itu. Nah, kalau ikan cupang, jangan lupa kak dikasih daun ketapang ya, daun ketapang atau daun apalah. Tapi daun ketapang itu perlu untuk ikan cupang, itu adalah obatnya si ikan tadi. Ustazah, mau nanya Zah. Apa tuh kak? Kan ikan cupangnya Zah udah dikawinin adik anak kan Zah. Terus dia udah muncul bui-bui. Zah, itu Zah, bahwa bui-buinya itu anaknya Zah. Enggak kak, dia sebenarnya
bukan buih-buih kawin dulu baru buih-buih Kak. Dia si ikan jantan ini kan dia dipisah nih dengan si betina. Dipisah kan botolnya? Nah, kalau si jantan ini kalau si jantan ini sudah mengeluarkan buih, dia sudah mengeluarkan buih si jantan ini, dan si betina perutnya sudah mulai membuncit. Nah, itulah baru dikawinkan Kak. Nah, jadi berarti buih si jantan ini dia persiapkan untuk tempat telurnya setelah dia kawin dengan si betina. Nah, setelah dia dikawinkan, kan dia berantem dulu baru dia kawin saling melilit kan. Ya itu langsung anti pisah. Kalau itu sudah selesai anti pisah. Kalau enggak dia berantem lagi sampai mati. Tinggalkan si jantan dengan si buih-buih tadi. Buih itu tempat dia menyimpan telur. Itu bukan anakannya. Nah, jadi si jantan itu nanti dia selalu menjaga telur. Kalau telurnya jatuh dari buih itu, dia akan naikkan lagi ke buih itu. Makanya harus ada di situ tanaman, entah daun ketapang, entah enceng gondok. Jadi si buih tadi itu dia menempel di daun-daun itu. Ya. Nah, jadi sebaiknya dia keluar dulu buihnya baru dikawinkan. Nah, kalau sudah ada buihnya si jantan, terus si betinanya perutnya sudah mulai membuncit, berarti dia memang sudah sama-sama masuk ke masa kawin. Ingat ya Kak, kita di sini fokusnya proses pemijahan, ya bukan proses pemeliharaan. Nanti kelas 11 kita adalah pembenihan ya Kak, pembenihan temanya. Nah, jadi kita coba di pemijahannya. Kecuali nanti kayak kelas 9 dia kan cuma budidaya ikan hias. Jadi kita cuma memelihara, ya kan? Nah, kalau di kelas 11 kita proses pembenihan. Nah, jadi kita di sini proses pemijahannya. Jadi nilai yang terbaik itu adalah nilai yang memang ikannya nanti berkembang biak gitu. Maka Ustazah sarankan jangan membeli ikan yang terlalu kecil. Carilah ikan-ikan yang memang sudah siap kawin. Tidak usah ikan yang cantik-cantik kali ya Kak. Tidak usah yang kayak sutra kali ekornya itu kan ada tuh ikan cupang kan. Cantik-cantik kali itu. Tidak usah, beli yang biasa-biasa aja. Yang biasa itu entah 5.000 entah 7.000 seekor ya. Ustazah pernah beli. Siapa yang baru beli ikan cupang? Hani. Hani kemarin katanya baru beli nih. Ada Hani? Ada Zah. Nah, Ada Zah. Anti baru beli ikannya kan Han? Iya Zah. Nah, Anti beli berapa seekor? Yang jantan 15, betina 15. Kok mahal kali Kak? Yang cantik itu ya? Atau yang biasa-biasa? Memang gimana ya? Memang kayak gini Zah. Nah. Oh. Iya, memang lagi mahal kali ya. Kalaupun misal, kenapa Han? Rata-rata juga yang kemarin ditawarinya itu yang harga 15, harga 20, 40 bahkan gitu. Iya ya. Paling murah kan 15 ya. Iya ya, mahal-mahal kali. Nah, misalnya ikan cupang berat Kak, ikan gobi pun tak masalah itu. Ikan gobi tau. Kalau Anti mau ya, ikan yang tuh di paret-paret itu, saya kira kok ketawa-ketawa. Tahu ikan gobi Anti? Siapa yang tahu ikan gobi? Gobi sama gubi beda saja. Gobi sama gupi. Gupi satu lagi Kak. Dia ada ikan gupi, ada ikan gobi. Kalau gobi itu Kak, kan kalau kita ada paret, kan banyak ikan kecil-kecil di dalam itu kan. Pernah perhatikan nggak? Pernah deh. Nah, itulah dia ikan gobi. Anti ambil aja ini. Anti perhatikan biasanya menandakan dia ikan jantan, dia lebih cantik ya bentuknya. Itu biasanya ikan jantan. Nah, kalau betina tuh bentuknya Kecil-kecil kan Zah. iya Kak, dia nggak terlalu kecil juga. Ada juga yang lumayan lah, berapa senti lah, 2 senti gitu ada. Itu pun gampang kali itu berkembang biak si gobi itu. Atau ikan mas pedang. Hari dah beranak. Hah? Punya anak udah ada anaknya. Anti ikan apa Li? Ikan apa itu? Lili ikan apa? Dia kayak ikan gobi tapi ekornya itu ada bintik-bintik hitam. Iya.
Ikan gobi itu pun banyak jenisnya Kak. Ada yang jenis paret, ada yang jenis ikan hias juga. Ya Ustazah biar tidak memberatkan misalnya. Tapi kalau anti bisa ikan yang cantik ya Masya Allah silahkan gitu. Nggak ada juga larangan. Ustazah. Apa deh? Cara kumpul ke Ustazah kayak mana? Di foto ya? Cara mengumpulkan ke Ustazah itu di grup sudah ada ya beberapa yang mengumpul. Ada di grup kayaknya ya. Pertama, anti kirimkanlah foto. Video boleh ya, video boleh, foto boleh, tapi di situ yang pasti Ustazah nampak, ikan anti nampak sama Ustazah, peralatannya nampak, ya kan? Terus ada tabel ya Kak, buat tabel. Tabel memulai kegiatan. Hari apa mulainya misalnya hari ini tanggal ini tanggal 6 ya. Tanggal 6 April anti memulai ya kan. Nah, jadi anti jelaskan di tabel itu. Nah, seminggu lagi laporan sama Ustazah ya kan. Minggu depan, hari Rabu depan tanggal berapa saya lupa. Anti laporan, anti jelaskan perkembangan si ikan tadi. Nah, kalau si ikan cupang misalnya ya kayak Hani dia beli ikan cupang beberapa hari yang lalu. Nah, ya kan dia sudah kirim sama Ustazah. Nah, minggu depan kan ada laporan lagi sama Ustazah. Ditulislah misalnya si jantan sudah mulai mengeluarkan buih gitu ya kan. Jadi kan nampak perkembangannya atau si betinanya sudah mulai perutnya membuncit gitu. Tanda-tanda kawinnya. Nah, biar kalau sudah nampak biar kita ini Ustazah kan baca tuh oh ya berarti ikan Hani udah siap dikawinkan Han, kita mulai pemijahannya gitu. Nah gitu. Jadi waktu pemijahan tuh kalau si ikan cupang jangan ditinggal ya Kak. Anti masukkan ke toples misalnya si betina dimasukkan ke toples. Terus nanti pergi kemana gitu nanti sore baru pulang. Ya Allah alam takutnya ikannya udah jadi almarhum ya. Jadi kalau waktu pemijahan itu kalau untuk ikan cupang dijagai. Jadi memang waktu anti ada di rumah gitu. Jadi Ustazah berharap waktu pemijahan itu ada videonya. Video atau foto terserah lah. Kalau memang kan kadang kamera handphone Ana nggak bisa Ustazah kepenuhan ya kan. Oke, Ustazah terima alasannya. Buat aja foto beberapa ya kan. Jadi Ustazah bisa dari foto tuh oh ya ini ada kegiatan gitu. Bisa Ustazah lihat dari beberapa foto tadi. Ya, Ade paham? Ustazah kan udah hari itu udah ada kan Ustazah ikannya. Jadi kalian dan nelayan udah keluar gitu telur Ustazah. Jadi ulang lagi Ustazah ada video soal kemarin. Dan video. Dari awal nanti sudah ada ngirim foto sama Ustazah? Belum Ustazah. Belum. Itu kan karena Anda mau coba-coba gitu kan. Anda bilang masih sama yang dari Pak ya. Karena ikan cupang yang gak anaan Ustazah jadi pas pula langsung bisa dikawinkan Ustazah. Iya memang sebaiknya jangan anaan. Ya udah nggak apa-apa, anti kirimlah sama Ustazah fotonya kayak mana dia sekarang keadaan ikannya. Foto-fotoin aja semua Ustazah ikan-ikannya. Boleh. Ini beberapa orang ini dari 22 orang ini, Masya Allah ada banyak ya. Alhamdulillah banyak yang nyusul. Siapa yang belum memulai sama sekali? Di tempat Ana nggak ada orang yang jual ikan cupang Zah. Jadi yang ada ikan apa Lili? Nah Depa nggak dapat dia Zah. Ya udah kalau nggak ada ikan cupang, ikan apapun terserah lah Kak. Ya namanya nggak ada Ustazah paksa kan nggak mungkin Ustazah kirim juga dari Medan ya kan Kak. Jadi apa yang adalah di dekat Lili, ikan apalah yang ada di situ? Ikan untuk makan semua Zah. Nggak ada ikan hias? Jarang Zah. Jarang. Ana aja itu dikasih Zah dari ibu ikan apa dapat? Iya. Anti kan di pinggir laut, ikan hias air laut boleh loh kalau memang ada. Ya Deva pinggir laut. Di tempat Ana Zah. Laut di Takengon. Loh kalau Di gunung Zah. di gunung. Jadi ikan apa? Ikan gobi di paret-paret pun. Nah, ikan gobi di paret-paret pun nggak ada di situ Deva. Paretnya di sini paret bersih Zah. Ikan gobi itu paret jorok, paret bersih itu dia ada loh Kak. Ikan sejuta ini tuh dimanapun dia hidup itu. Cilik deh. Deva nggak ada acara ke Medan, tas saudara atau siapa gitu. Nanti biasanya ada aja yang dari Medan. Ada, tapi masih lama Zah ibu anak pulang Zah.
Lamanya berapa? Sebulan lagi gitu? Iya, Za. Oh, udah masuk semesteran kita ya kan, Kak? Kita nanti ininya penilaian akhirnya untuk nilai nilai PAT. Nah, jadi ujian praktek PAT itu dari sini, tapi nilai hariannya Ustazah ambil dari anti mengirim setiap minggu. Ya, setiap minggu. Mana nggak anak rekam, udah ada anaknya saat tadi pagi. Anti fotokan aja yang udah ada itu, nggak apa-apa. Jadi apalah solusi Deva kira-kira? Biasanya ada, Za, ikan cupang, cuman semalam mana cari nggak ada, Za, udah nggak ada. Coba nanti cari lagi ya, kan masih ada waktu 1 minggu lagi lah kan. Coba dalam 1 minggu ini dicari dulu, kalau memang nggak ada nanti kita cari solusinya apa. Ya, Deva bisa? Ada lah di sana ikan. Kalau nggak ikan air laut aja lah Kak, di Aceh lah cari. Kan Aceh itu kan walaupun di gunung tapi kan nggak jauh-jauh kali lautnya, jauh Kak? Berapa jam? Jauh, Za. 4 jam perjalanan, Za. 4 jam perjalanan. Anti sama Zalfa tetanggaan Deva? Iya, Za. Oh berarti tetangga. Ini Zalfa nggak ikut ya? Zalfa ada? Nggak ada ya? Yalah, cobalah cari dulu Deva. Kalau nggak ada nanti baru kita cari solusinya apa untuk anti tugasnya ya. Kalau Lili di foto aja yang sudah ada itu, dan jangan lupa dibuat tabelnya ya Lili, perkembangannya. Zah, itu kalau nggak sepasang gimana, Zah? Lah, Soalnya ada 3. enggak apa-apa, berarti sepaket. Kalau binatang itu 1 jantan 2 betina itu namanya sepaket. Enggak apa-apa Kak. Kalau memang sudah ada kian kan, enggak apa-apa. Ya kalaupun ada yang mau beli lebih dari sepasang silahkan juga. Ustazah nggak ngelarang. Anak mau beli Ustazah 1 akuarium, ya silahkan, monggo gitu kan, lebih baik ya kan. Kan jadi rame. Raha sudah mau mulai nak? Kapan? Insya Allah dibeli, Za. Iya, jangan lama-lama. Ini kan kegiatannya kan nggak memakan waktu Kak. Jadi sambil jalan gitu ya kan. Nanti kan tetap daring pelajaran lain, tinggal ngasih makan ikan gitu. Jadi bukan waktu yang ikannya harus nanti pelototi terus, enggak. Cuman waktu pemijahan itu aja yang nanti harus konsentrasi. Agina sudah mulai? Ustazah. Nanti udah mulai? Belum, Ustazah. Apa masalahnya? Ya, ada nggak yang Ana ada masalah Ustazah gitu? Coba sampaikan sama Ustazah dalam masalah budidaya kita ini. Ustazah, Hai. yang jantan anak kan udah berbuih, Hmm. tapi yang betina tengok mana belum terlalu banyak telurnya, jadi nggak apa-apa, ditunggu aja dulu, Zah. Tunggu aja dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak. Zah, berapa lama nanti tuh Zah nungguin pemijahannya? Dia nggak lama Kak. Dia pertama itu berantem, berapa lamanya saya nggak bisa juga pastikan. Itu kan tergantung si ikannya. Kadang kan ada yang lama kali perkenalannya. Dia pasti berantem dulu itu si jantan sama betina itu ya, Sarafina ya. Jadi jangan heran. Aduh Zah, ikan Ana berantem, nggak apa-apa. Kalau memang dia sudah siap kawin ini ya, si betinanya ciri-cirinya sudah ada semuanya, si jantan dengan ciri-cirinya, si betina dengan ciri-cirinya, terus waktu anti gabungkan dia berantem, itu nggak masalah. Nanti dia kalau sudah capek, waktu sudah bisa si betina ini si jantan ini menaklukkan betina, karena si ikan cupang ini kan dua-duanya adalah ikan laga kan, kayak ikan berantem. Jadi dia harus ditaklukkan dulu, barulah dia saling melilit. Saling melilit itu berarti dia sedang prosesnya di situ. Nah, setelah itu, kalau dia sudah melilit,
terus dia saling melepaskan lagi, dia bakal berantem lagi tuh Kak. Nah waktu dia berantem lagi itulah yang bisa mati. Jadi anti waktu dia mau berantem yang kedua kali itu langsung diangkat si betinanya. Nah jangan dibiarkan nanti. Habis orang tuh melilit, habis itu angkat lah ya. Ya ada melilit kan, dia dilepaskannya badannya kan Kak, angkat, pisah si betinanya, masukkan lagi dia ke tempatnya. Anti udah beli ikan? Udah Za, udah dari kemarin sih Za, tanda-tandanya udah buncit kali pun betinanya, jantannya bui-buinya juga udah banyak. Ya udah anti kerjakan lah, terus divideokan atau difotokan ya. Kalau buat video boleh dibuat penjelasan ya Kak ya. Kalau bisa foto anti tulislah penjelasannya, diketik gitu. Tapi nggak usah lah, penjelasannya kan ada di tabel ya Kak ya. Tabelnya buat yang jelas, jadi mudah Ustazah penilaian. Nah, siapa tadi yang mau nanya? Uzana. Apa saya kira? Kalau misalnya udah bertelur sudah, terus diapain sudah? Biarin aja di dalam tempatnya itu, Zah. Kalau si cupang tadi sudah bertelur, udah biarkan aja, tetap anti kasih makan si jantannya, dia kan jagai telurnya itu. Nanti dia kalau sudah sampai waktunya dia akan menetas sendiri Kak. Nah, sampai besar telurnya sama dia nggak apa-apa Zah? Itu tempat terus gitu? Nggak apa-apa, biar aja dia di situ. Nah, tapi nanti kalau udah keluar anakan, si jantannya dipisah atau apa nanti lah Ustazah pelajari lagi ya, dikeluarkan atau kayak mana jantannya. Nanti Ustazah kabari lah kalau memang sudah ada, Zah, ana sudah keluar anaknya ikannya gitu, biar kita cari ini harus dipisah atau kayak mana. Yang jaga telurnya jantannya Za? Si jantan yang jaga telur. Nanti kalau telurnya itu kan Kak dari gelembungnya itu, dari buihnya itu kan di situ tempat telurnya itu. Kan jatuh dia ke bawah telur tadi kan, ke dasar akuarium anti, dinaikkan lagi tuh sama si jantan, ditaruhnya lagi di situ. Makanan anak-anak. Waktu anaknya si cupang itu sudah ada nanti. Dia biasanya kutu air Kak, dia kutu air tuh lebih halus. Nah, kalau cacing masih terlalu kasar ya kan, dia kutu air biasanya. Jadi ikan hani, kenapa? Jadi kan anak-anaknya keluar banyak tuh Za. Bisa satu-satu atau digabungin semua gitu? Biar aja lah dia semua Kak. Kalau mau pisah satu-satu anti butuh berapa banyak toples, berapa banyak akuarium. Pokoknya kalau anaknya udah keluar semua, kayaknya nanti Ustazah cari tahu lagi apakah si jantan ini mau dikeluarkan atau dibiarkan, nggak tahu lah ya. Ustazah cari tahu lagi. Biasanya Ustazah peliharanya dulu ikan gobi, ikan lemon atau ikan apalah dulu, ikan kecil-kecil kayak gitu juga kan Kak. Jadi kalau sudah ada dia, kalau si induan ini kan dia sudah pemijahan nih dengan si jantan, si induannya hamil, jadi perutnya besar, jadi si anak itu di dalam perut bagi si ikan gobi Ustazah dulu itu. Tapi gobi mas pedang atau apa lupa Ustazah. Nah kalau perutnya si betina tuh sudah seperti itu, biasa Ustazah pindah ke tempat tersendiri. Nah jadi kita harus selalu waspada kapan si anak ini lahir. Begitu lahir si induan langsung diangkat, kalau tidak si anak dimakan oleh si induan. Nah tapi nggak tahu lah ya kalau di ikan cupang, nanti Ustazah pelajari lagi harus dipisah atau kayak mana. Pokoknya gini lah, kalau memang anti ada kendala, japri aja Ustazah gitu. Atau mau anti japri, mau anti telepon, silakan Ustazah, ikan anak udah lahiran ini gitu misalnya ya kan. Nah tapi jangan lupa ya Kak, setiap kegiatan, setiap prosesnya dokumentasikan. Ya, dokumentasi itu nilai anti karena kita tidak tatap muka. Jadi itulah yang menghubungkan kita ya Kak. Terus kan itu kan kutu air itu kan dia nggak bisa tahan lama. Jadi kalau selama anaknya itu dikasih makan beli terus. Kutu air kalau di dalam air tahanlah beberapa hari Ustazah rasa Kak. Kalau kayak cacing lah, cacing itu kalau selagi masih di dalam air dia hidup itu. Cacing sutra yang Hani beli itu kemarin sehari aja dah. Mati dia. Di dalam apa itu mati juga? Di dalam air. Oh iya. Biasanya kalau di dalam air dia masih hidup Kak. Ustazah dulu kan Ustazah suka beli cacing sutra untuk ikan. Jadi kan ada tuh paret di depan rumah.
Ustazah taruhkan cacingnya di situ Kak. Sampai cacing itu sampai berkembang biak. Ikan Ustazah udah mati kan. Jadi kalau Ustazah butuh, ambil sikit, cuil sikit gitu. Dia suka di tempat yang berlumpur-lumpur biasanya. Cacing itu karena dia kan juga butuh makan. Atau gini, coba taruh di tempat, di wadah yang diisi tanah atau lumpur sedikit gitu. Karena dia kan juga butuh makan. Dia makhluk hidup juga kan si cacing tadi. Ustazah, Ya, Atira. anak kan nggak pakai ikan cupang kan, Zah. Ikannya baru pada melahirkan semua. Ikan apa? Banyak, Zah. Ikan gobi, ikan moli, rata-rata baru melahirkan semua, Ustazah. Ikan moli itu dia gampang tuh Kak berkembang biak. Coba anti cari yang dia sudah dewasa. Kalau ikannya banyak berarti nanti bisa cari yang sudah dewasa dan dia cepat perkembang biakannya itu moli. Iya, Ustazah. Emang udah ada dari lama. Anti fokuskan ke sepasang misalnya moli itu pilih satu jantan satu betina. Nah, yang sudah sama-sama dewasa dia habis lahiran dia nggak lama lagi dia juga cepat tuh Kak perkembangbiakannya si moli. Dia cepat, cuman hidupnya susah kan? Enggak. Ustazah nggak berhasil menghidup si moli itu. Apa mungkin dia tempatnya nggak serasi, nggak tahu ya, nggak pas mungkin. Coba Atira, ya Kak. Zah, itu kan punya anak ikan cupangnya pas betinanya dimasukkan ke toples gitu kan Zah, tapi tetap satu ada sama jantannya itu udah mengeluarkan buih kan saja, betinanya juga habis itu dilepaskan saja, gabungin lah mereka, habis itu mereka buat buih juga saja. Buat buih juga? Iya, buat buih. Sudah betinanya udah melahirkan atau gimana? Dia bukan melahirkan Kak, dia mengeluarkan telur. Telurnya warna apa sebenarnya? Telurnya kecil-kecil gitu Kak, karena di dalam buih itu nggak nampak lah warnanya. Sekarang udah dipisah si ikan tadi? Sementara ini dipisah dulu saja, tapi nggak tahu itu betinanya udah melahirkan atau belum, tapi udah kan satu tempat itu udah ada buihnya semua. Satu tempat itu udah ada buih semua, udah penuh? Enggak usah, cuma satu permukaan itu dari ujung dibuat. Tapi betinanya belum nampak tidak ada perutnya buncit saja. Atau mungkin dia belum siap kawin mungkin Sophie betinanya. Jadi buih itu memang pertanda dari si jantan aja mungkin. Hai. Itu saya pertama itu langsung disatukan atau dipisah? Jangan Kak, dipisah dulu. Kalau ikan cupang dia berantem aja tuh Kak. Jangan disatukan dulu. Kita tengok tanda-tandanya dulu. Nah, nanti kalau tanda-tandanya Ustazah bilang kan, dari kemarin Ustazah bilang si jantan keluar buih, si betina perutnya sudah membuncit. Nah, itu baru. Dia telurnya itu kecil-kecil tuh Kak. Jadi dia sebelum kawin perut betina udah buncit duluan. Iya, karena dia tandanya siap kawin itu perutnya membuncit. Karena telurnya nggak di dalam perut si betina Kak. Telurnya nggak di dalam perut si betina. Beda dia dengan ikan yang lain. Nanti telurnya itu waktu dia proses kawin itu kan keluar tuh sel telur si betina. Itulah yang dia menempati buih-buih tadi. Ustazah, Salma? anak kan semalam baru beli kan ikannya 2 pasang. Terus? Tapi 1 pasang anaknya udah banyak tiba-tiba hari ini. Ikan apa anti beli? Golden black kalau nggak salah kata gue. Oh, berarti dia memang siap ini. Anti apakanlah dokumentasikanlah yang sudah beranak itu, tapi tetap kita tunggu ada proses. Paling nggak anti sudah ada anak lah ikannya ya kan?
Satu udah, satu belum. Nah, yang udah tuh tetap nanti dokumentasikan, yang belum tuh kita tunggu prosesnya. Ya, Salma? Dokumentasikannya di apa kan, Za? Di video kan tiap hari gitu. Izin ke Ustazah. Enggak lah, seminggu sekali. Tapi ini kan Anti baru beli ikan. Nah, Anti belum dokumentasikan kan? Nah, untuk pertama itu didokumentasikan dulu Kak. Anti udah beli ikan, alat dan bahannya, itu dikirim. Itu pengumpulan pertama. Minggu depan kirim lagi sama Ustazah. Dan jangan lupa tabelnya diisi ya Kak. Jadi tabel itu sampai berapa kali pertemuan kita sampai kita ujian 4 nanti itu ada itu 1, 2, 3, 4 berapa kali lagi ya kan pertemuan kita kan ujian habis lebaran insya Allah. Nah, jadi masih ada beberapa kali pertemuan itu entah 6 lagi atau 7 lagi gitu ya. Jadi insya Allah ikannya udah berkembang makanya dimulai secepat mungkin ya kayak Rahat, Agina, siapa lagi yang belum tadi ya, Nazihah, Salwa, secepatnya dimulai Kak. Jadi nanti waktu kita panen lah istilahnya ya, ikan nanti sudah berkembang biak. Jangan sampai besok mau terakhir, Ustazah, Hana ikannya baru beli Ustazah. Kejadian itu di tugas-tugas memang. Ustazah suruh menanam tanaman, hari ini terakhir baru semalam ditanamnya tanamannya. Ustazah pun bingung ngasih nilai Kak. Akhirnya apa? KKM. Kan sayang KKM.